Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. الآية. صدق الله العظيم. أما بعد. Para sobat Radio Buana Jaya yang dimuliakan Allah, yang saya hormati, alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesempatan untuk lebih bisa mensyukuri nikmat-Nya, memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi orang yang lebih baik dari waktu ke waktu. Hadirin sobat BJ rahimakumullah. Saya Matlaul Anwar, pimpinan Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran Pesantren Abu Dar yang terletak di Desa Pagersari, Kecamatan Pager Ageng, Kabupaten Tasikmalaya Utara, yang bekerjasama dengan Radio Buana Jaya pada hari ini memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita semuanya melalui acara ceramah bersambung ini, agar Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan memberikan kepada kita pengetahuannya, berkenan memberikan kepada kita hidayah dan taufik, sehingga kelak kita semuanya akan ada pada ridhonya, akan berada di jannahnya. Sobat BJ rahimakumullah, pada Selasa pagi ini insyaallah kita akan meneruskan kajian seri Ma'rifatullah bagian yang keempat. Setelah di 3 pertemuan sebelumnya kita sama-sama mengkaji tentang muqaddimah dari Ma'rifatullah, yang perlu saya tekankan lagi bahwasanya Ma'rifatullah atau kenalnya kita kepada Allah berkaitan dengan keberadaannya, juga berkaitan dengan asma dan sifatnya, juga berkaitan dengan rububiyahnya, dan kenalnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang terakhir berkaitan dengan uluhiyahnya. Pada pagi ini dan pagi-pagi berikutnya, insyaallah kita akan membahas Ma'rifatullah yang berkaitan dengan asma dan sifatnya, yang walau alam mungkin sampai sekian belas pertemuan ke depan. Dan pada pagi ini insyaallah kita akan membahas tentang namanya yang paling mulia. Dan namanya yang paling mulia bukan Ar-Rahman, bukan Ar-Rahim, bukan Al-Karim, bukan Al-Akram, bukan Ar-Rajaq, bukan At-Tayyib, tapi namanya yang paling mulia adalah Allah.
Sobat BJ rahimakumullah. Kenapa dikatakan bahwasannya Allah adalah namanya yang paling mulia? Alasannya diantaranya yang pertama, Allah merupakan namanya yang paling mulia karena nama Allah Subhanahu wa Ta'ala diangkat di dalam Al-Quran sebanyak 2742 kali. Jauh lebih banyak daripada nama-nama Allah yang lainnya. Bukan tanpa sebab ketika Allah menyebut namanya di dalam Al-Quran sebanyak 2742 kali, kecuali di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menekankan bahwasanya nama Allah itu adalah nama yang paling mulia. Karena salah nama Allah yang paling mulia yang dibandingkan dengan nama-nama yang lainnya jauh lebih banyak muncul nama Allah. Dan lebih jauhnya lagi nama Allah yang paling mulia kalau dikaitkan dengan muqaddimah di beberapa pertemuan yang telah lalu, bahwasanya mengenal Allah itu merupakan pekerjaan yang paling utama. Di antaranya keutamaannya itu karena nama Allah sendiri dimuncul dalam Al-Quran sebanyak 2742 kali. Sedangkan amal yang paling besar, amal yang paling mulia yaitu sholat saja. Yang kata Rasulullah, sholat itu merupakan amal pertama yang akan ditanyakan kelak di yaumul akhir. Kata sholat itu muncul di dalam Al-Quran hanya 83 kali. Dan ada kata yang lebih besar, ada kata yang lebih banyak muncul dalam Al-Quran daripada sholat, yaitu kata sabar muncul 110 kali, kata ihsan muncul 150 kali, tapi kata Allah, Masya Allah, muncul dalam Al-Quran sebanyak 2742 kali. Hal ini menekankan betapa pentingnya bagi kita untuk mengenal Allah, mengenal namanya yang paling mulia. Bahwasanya Allah merupakan namanya yang paling mulia. Ini juga berdasarkan dalil yang lain bahwasanya nama Allah itu di dalam Al-Quran disebutkan terlebih dahulu dibanding dengan nama-namanya yang lain. Misalnya Allah mengatakan dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, kemudian Allah berfirman Allahus samad. Kata Allah disebutkan lebih dahulu daripada kata As-Samad, daripada nama As-Samad. Artinya hal ini menunjukkan bahwasanya nama Allah itu merupakan namanya yang paling mulia. Atau Allah dalam ayat kursi dan surah Al-Baqarah berfirman, ayat yang merupakan ayat yang paling agung ini, di ayat ini Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kata Allah muncul lebih dahulu daripada kata yang lain, daripada nama yang lainnya, yaitu Al-Hayyu Al-Qayyum. Dan Al-Hayyu Al-Qayyum itu merupakan nama-namanya selain daripada nama Allah. Atau dalam surah 59, surah Hadid, di ayat-ayat terakhir Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati warrahmanur rahim. Di ayat yang berikutnya Allah berfirman Allahu la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir, dan selanjutnya dan seterusnya. Allah mengatakan namanya itu, Allah menyebut namanya itu lebih dahulu daripada nama-namanya yang lain, menunjukkan bahwasanya nama Allah itu merupakan namanya yang paling mulia. Dan nama Allah, hadirin sobat BJ rahimakumullah, adalah nama yang senantiasa muncul dalam wirid-wirid kita. Ya. Kita mengucapkan subhanallah, kita juga mengucapkan alhamdulillah, kita juga mengucapkan Allahu Akbar. Dalam tasbihnya kita, dalam tahmidnya kita, dalam takbirnya kita, Allah menyertakan nama. Nama Allah juga muncul ketika kita meminta ampunan kepadanya. Astaghfirullah. Muncul ketika kita mengatakan bahwasanya kita itu merupakan makhluk yang tidak memiliki daya upaya sama sekali.
kita ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Hadirin sobat BJ rahimakumullah, yang Allah Subhanahu wa taala cintai, yang saya hormati, nama Allah juga, karena namanya merupakan nama yang paling mulia. Nama Allah juga nama yang bisa kita gunakan untuk mengganti nama-nama yang lainnya ketika kita bertawasul dengan namanya, ketika kita beribadah kepada Allah dengan berdoa kepada Allah, ya, menggantikan nama-nama yang lainnya. Di pertemuan yang telah lalu saya mengatakan bahwa salah satu hal yang mengharuskan ketika kita meminta kepada Allah, kita meminta rizkinya, maka kita menyebut namanya, ya Rojak. Kita minta rahmatnya, kita menyebut namanya ya Rahman, ya Rahim. Ketika kita meminta ilmunya, kita menyebut namanya Al-Alim. Nah, ketika kita menyebut ya Allah, maka hakikatnya sebutan kita atas nama yang paling mulia ini, yaitu ya Allah, ini mewakili atas nama-nama Allah yang lainnya. Artinya ketika kita mengatakan ya Allah, di sana terkumpul nama-nama Allah yang lainnya, yaitu Al-Alim, Ghafur, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan lain sebagainya. Sobat BJ rahimakumullah, dan nama Allah yang harus kita amat sangat tahu juga, bahwasanya nama Allah itu adalah nama yang terbentuk dari dua kata, yaitu kata al dan kata ilah. Dan kemudian disambungkan dan dibacalah, diucapkanlah nama Allah. Sobat BJ rahimakumullah, yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, yang saya hormati, nah Allah dengan kemuliaan-kemuliaan namanya yang saya sampaikan tadi adalah Allah yang kemudian patut kita pertanyakan sebagai zat yang sudah kita kenal atau kita itu belum kenal kepada Allah. Ya. Jadi jangan sampai kita sholat, kita zakat, kita saum, kita tilawah, kita silaturahim, kita melakukan amal ibadah yang lainnya, yang sepatutnya amal ibadah ini adalah amal-amal yang kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala di satu sisi, tapi di sisi lain kita itu bukanlah orang yang sudah betul-betul mengenal Allah. Pertanyaan dari kajian kita pada hari Selasa ini, apakah kita sudah mengenal Allah? Sobat BJ rahimakumullah, jawaban atas pertanyaan itu seyogianya tercerminkan dalam diri kita sendiri. Kita mengenal Allah atau kita tidak mengenal Allah terekspresikan dalam diri kita. Yang pertama, kenalnya kita kepada Allah akan menyebabkan kita itu menjadi orang yang mencintai Allah dengan maksimal. Saya katakan mencintai Allah dengan maksimal karena jangan sampai kita itu memiliki pemahaman bahwasanya kita itu tidak boleh mencintai selain daripada Allah. Jangan berpaham seperti itu. Boleh kita itu mencintai
hal lain selain daripada Allah, tapi cinta kita kepada Allah harus maksimal. Maka tadi ketika kita kenal kepada Allah, dalam hal ini ketika kita ma'rifat kepada Allah, maka kita itu akan menjadi orang yang mencintai Allah dengan maksimal. Seperti apa wujud cinta kita kepada Allah? Merupakan cinta yang maksimal, yaitu ketika cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada selain daripada Allah bertabrakan, maka cinta kita kepada Allah itu tidak pernah terkalahkan oleh cinta kita kepada selain daripada Allah. Sobat Fajar rahimakumullah, Allah menyebutkan tentang qada dan qadarnya. Allah menyebutkan tentang tabiat kita sebagai manusia dalam surah 3 ayat 14. Kata Allah, "Zuyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars." Telah dihiasi kepada manusia itu untuk mencintai syahwatnya, untuk mencintai keinginannya terhadap nisa wal banin, anak-anak, wal qanatiril muqantarah, mengumpulkan harta benda, minad dahab, yang terdiri daripada emas dan lain-lain. Ayat ini menunjukkan bahwasanya karena Allah telah menjadikan kita menjadi makhluknya yang memiliki tabiat untuk mencintai kepada selain daripada Allah, artinya berarti boleh-boleh saja kita mencintai selain daripada Allah, tapi cinta kita kepada Allah itu harus maksimal. Dalam artian tadi, kalau cinta kita kepada Allah harus maksimal, maka ketika cinta kita kepada Allah bertabrakan dengan cinta kita kepada selain daripada Allah, maka cinta kita kepada Allah itu tidak akan terkalahkan. Contoh, orang lilir peting-peting, kita terjaga malam hari. Jika kita itu mencintai Allah dengan maksimal, ya, maka yang harus kita lakukan adalah beribadah kepada Allah, dan ibadahnya itu dimulai dengan berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Diteruskan dengan doa bangun tidur yang lainnya, dan ini hadisnya sahih. La haula wala quwwata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wa la ilaha illallah wallahu akbar Allahumma gfirli. Diteruskan dengan permintaan ampunan kita kepada Allah. Lalu kita beranjak dari tempat tidur kita hidupkan malam kita. Ya, kita qiyamul lail, dan qiyamul lail itu tidak selamanya harus dengan sholat. Baca Quran itu sama dengan qiyamul lail, berdoa qiyamul lail, tahajud kita sholat pun qiyamul lail. Nah, ketika kita mencintai Allah, maka hal itu insya Allah akan menjadi sesuatu yang kita laksanakan. Bukan dengan ketika kita mencintai Allah, kita terjaga, kita teruskan tidur kita. Kalau kita teruskan tidur kita, berarti kita itu mencintai dunia dalam wujud kasur, dalam wujud bantal guling. Sobat Fajar rahimakumullah, cinta kita kepada Allah tidak hanya terekspresikan pada ketika kita mencintai Allah dan cinta kita itu bertabrakan dengan cinta kita kepada selain daripada Allah, dalam kemudian cinta kepada Allah itu tidak akan terkalahkan. Selain daripada itu, cinta kita kepada Allah akan terbuktikannya dengan cinta kita kepada Allah akan terbuktikan dengan kita itu akan mencintai apapun yang dicintai Allah. Sami we jeung cinta urang kanu jadi istri, ya.
Orang mencintai istri orang, maka orang bakal mencintai karena naon anu dicintai ku istri orang. Nah, sama cinta kita kepada Allah juga akan terwujudkan dalam kita itu mencintai apapun yang dicintai oleh Allah. Apa yang dicintai oleh Allah? Banyak. Allah menjelaskan dalam Al-Quran misalnya, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa taubat dan senantiasa menyucikan diri. Ayat ini menunjukkan bahwasanya kita sebagai manusia adalah makhluk Allah yang kerap dengan berbuat salah, yang kerap dengan dosa-dosa. Tapi Allah Subhanahu wa taala menekankan bahwasanya Allah itu mencintai kita, mencintai mereka yang senantiasa taubat. Jadi dosa-dosa yang kita lakukan itu jangan sampai menghalangi kita untuk tidak mau bertaubat. Allah juga berfirman dalam surah 3 ayat 159, kata Allah, Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang tawakal. Tawakal berpengertian kita kerja dengan amat sangat maksimal dan kemudian kita serahkan kepada Allah tentang hasil yang seperti apa yang akan kita dapatkan. Nah, Allah itu mencintai mereka yang seperti itu. Ketika kita mencintai Allah, maka kita itu harus menjadi mereka yang seperti itu, mereka yang dicintai oleh Allah. Allah juga berfirman dalam surah 61, kata Allah, Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalan Allah, menegakkan agama Allah, bersaf-saf, berderet rapi. Ketika Allah mencintai mereka yang seperti itu, maka kita pun harus menjadi orang sebagaimana yang dicintai oleh Allah. Dan ujung-ujungnya hadirin rahimakumullah, ya, apa yang dicintai oleh Allah itu adalah amal baik yang direpresentasikan dengan ayat-ayat tadi. Ya. Jadi sesungguhnya Allah mencintai mereka yang berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Maka kita seyogianya menjadi orang yang bersemangat untuk berbuat kebaikan dan kebaikan ketika kita ingin Allah Subhanahu wa taala mengelompokkan kita kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Berikutnya, sobat BJ rahimakumullah, cinta kita kepada Allah tidak hanya terekspresikan dalam kita mencintai apa yang dicintai oleh Allah, tapi terekspresikan dalam kita membenci apa yang dibenci oleh Allah. Ya. Jadi cinta kita kepada Allah tidak hanya kita mencintai apa yang Allah cintai, tapi kita juga harus membenci apa yang Allah benci. Kesimpulan dari poin A tadi, ya, yang Allah cintai itu adalah kebaikan-kebaikan, amal baik, amal soleh, maka yang dibenci oleh Allah itu adalah keburukan-keburukan, amal buruk, lain amal soleh tapi amal salah. Nah, ini yang Allah Subhanahu wa taala benci. Maka kita pun harus membenci perbuatan-perbuatan buruk sehingga kita itu, ya, memiliki indikasi bahwasanya kita itu adalah para pecinta Allah. Hal yang berikutnya hadirin rahimakumullah, sobat BJ yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta kita kepada Allah harus terekspresikan dalam kita mencintai siapapun yang dicintai oleh Allah. Kalau tadi apa yang dicintai oleh Allah,
Dalam hal ini, cinta kita kepada Allah harus terekspresikan dalam wujud kita mencintai siapapun yang dicintai oleh Allah. Dicintai oleh Allah, para rasulnya, para nabinya, para sahabatnya. Maka kita yang mencintai Allah dituntut untuk mencintai mereka. Adapun ekspresi rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa dengan berbagai hal. Dalam konteks ya, kita mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Mencintai para sahabat Rasulullah, di antaranya hadirin ya, karena ini merupakan tuntutan bahwa mencintai Allah, yaitu kita harus mencintai orang-orang yang dicintai Allah. Seharusnya kemudian timbul pertanyaan, sampai sejauh ini berapa banyak sih sahabat Rasulullah SAW yang kita kenal? Karena kan tidak mungkin kita mencintai mereka jika kita itu tidak mengenal mereka. Rata-rata kita hanya kenal kepada para sahabat Rasulullah itu hanya sebanyak 12 orang sahabat Rasulullah. Kesatu Abu Bakar, kedua Umar, ketiga Utsman, keempat Ali, kelima Abu Bakar, keenam Umar, ketujuh Utsman, kedelapan Ali, kesembilan Abu Bakar. Eta keneh eta. Tapi itulah kita yang dalam konteks ini tadi kita itu harus ya, dipertanyakan tentang kecintaan kita kepada Allah, dan lebih jauhnya tadi, apakah kita sudah ma'rifat kepada Allah? Kalau ma'rifat kepada Allah nuntut agar kita itu mencintainya, dan mencintai Allah itu nuntut agar kita itu mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Maka ketika kita itu tidak mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, yang kata Allah tentang para sahabat ini, Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah itu, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah meridhoi mereka. Ridho itu lebih tinggi kedudukannya daripada cinta. Dan mereka pun mencintai, dan mereka pun ridho kepada Allah. Nah, yang berikutnya hadirin, sobat PJ rahimakumullah, sobat PJ yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati. Yang berikutnya yaitu cinta kita kepada Allah harus terekspresikan dalam kalimat, yaitu kita membenci siapapun yang dibenci oleh Allah. Kalau poin ketiga tadi, kita mencintai siapapun yang dicintai oleh Allah, maka poin yang keempat ini, kita mencintai, kita membenci siapapun yang dibenci oleh Allah. Siapakah mereka yang dibenci oleh Allah? Maghdubun alaihim waladhdallin. Mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Dan mereka adalah orang-orang yang dhalun. Mereka adalah orang-orang yang sesat. Jadi ada dua kelompok yang Allah Subhanahu wa taala membenci manusia ini, membenci orang ini, yaitu yang pertama maghdubun alaihim, orang yang Allah Subhanahu wa taala benci itu, orang yang Allah Subhanahu wa taala murkai itu, yaitu orang yang ahli tafsir sepakat bahwasanya maghdubun alaihim itu Yahudi. Yahudi itu kelompok orang-orang yang berpengetahuan, tapi mereka itu enggan untuk mengamalkan pengetahuannya. Enggan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan pengetahuannya. Enggan untuk taqarrub, enggan untuk beramal soleh atas amal yang diketahui oleh mereka. Ini Yahudi. Ini adalah kelompok yang oleh Allah Subhanahu wa taala benci. Dan yang berikutnya adalah dalun. Dalun itu kelompok di mana orang-orang ini merupakan orang-orang yang tidak berpengetahuan, tapi mereka ini adalah orang-orang yang memiliki semangat untuk beramal, memiliki semangat untuk taqarrub, memiliki semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi sayang mereka ini bukan orang-orang yang berilmu.
Nah, kita hadirin rahimakumullah, sobat PJ yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, yang saya hormati. Maka kita itu harus menjadi orang yang ada di tengah di antara mereka. Kita harus menjadi orang-orang yang berpengetahuan dan orang-orang yang memiliki semangat untuk taqarrub, bukan orang-orang yang berpengetahuan tapi tidak memiliki semangat untuk mengamalkan pengetahuannya, atau bukan orang-orang yang tidak berpengetahuan tapi memiliki semangat untuk dekat kepada Allah, bukan seperti itu. Dalam konteks ini, ya, kita haruslah menjadi orang-orang yang membenci kelakuan mereka itu, tapi bukan kita itu membenci mereka, tapi membenci sifat-sifat tersebut itu tadi. Jangan membenci mereka, karena hakikatnya mereka itu siapapun orangnya adalah objek dakwah. Mereka itu siapapun orangnya adalah orang-orang yang harus mendapatkan kasih sayang daripada kita, karena Rasulullah SAW sendiri diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau ya Rasulullah kecuali untuk menyebarkan rahmat atas sekalian alamin. Jadi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala benci ini adalah orang-orang yang harus kita benci kelakuannya, tapi mereka merupakan objek-objek yang harus mendapatkan rahmat kita. Dalam konteks ini berarti kita itu jangan membenci sosok-sosok mereka. Sobat Radio Buana Jaya yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, yang saya hormati, bukti bahwa kita mengenal Allah, bukti bahwa kita ma'rifat kepada Allah tidak cukup terbuktikan dengan kita mencintai Allah dengan maksimal. Namun bukti bahwasanya kita kenal kepada Allah, bukti bahwasanya kita ma'rifat kepada Allah, poin yang berikutnya yaitu kita hanya akan menghambakan diri kita kepadanya semata. Jadi bukti yang kedua bahwasanya kita mengenal Allah, selain daripada kita mencintai Allah dengan maksimal, maka yang kedua itu kita itu akan menjadi penghamba Allah semata. Kita tidak akan menjadikan selain daripada Allah sebagai objek-objek penghambaan kita. Dan yang dimaksud selain daripada Allah itu yaitu makhluk hidup, malaikat lah, manusia lah dengan jabatannya, manusia lah dengan kekayaannya, yang kemudian kita menghambakan diri kepada mereka. Dan selain daripada Allah itu tidak hanya makhluk hidup, tapi juga selain daripada Allah yang banyak orang kemudian dalam konteks ini menghambakan diri kepada selain daripada Allah itu, selain daripada mereka itu menghambakan diri kepada makhluk hidup, mereka pun menghambakan diri kepada makhluk yang tadinya hidup, yang sekarang itu sudah mati. Mereka datang ke kuburan-kuburan di antaranya untuk meminta. Dengan perasaan harap, dengan perasaan cinta, dengan mengagungkannya, dengan kemudian tunduk patuh terhadap apa yang diminta oleh mereka-mereka yang telah meninggalkan dunia yang fana ini. Yang ketiga, ketika kita tidak menghambakan diri kepada Allah, maka kita menghambakan diri kepada benda mati. Karena keris lah, karena kayu lah, terhadap batu lah, terhadap arca lah, berhala lah, segala macam itu adalah benda-benda mati yang biasanya diibadahi oleh manusia yang tidak mengenal Allah. Jadi ketika manusia tidak ibadah kepada Allah, maka hakikatnya dia itu sedang beribadah kepada selain daripada Allah, bisa hanya kepada satu hal, yaitu kepada makhluk hidup, atau kepada makhluk yang tadinya hidup dan kemudian mati, atau kepada benda-benda mati, atau kepada ketiganya, yang jelas kepada selain daripada Allah.
Sobat BJ rahimakumullah, yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, yang saya hormati. Ibadah itu secara garis besarnya terbagi ke dalam dua bagian. Ini secara garis besar. Paling tidak ibadah yang dimaknai dengan pemaknaan seperti itu ya, bisa kita simpulkan dari sholat kita, baik dari bacaannya atau ya umumnya bacaannya dan kesininya gerakannya, tapi terutama dari bacaan-bacaannya. Bacaan sholat itu hadirin rahimakumullah, sobat PJ yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Bacaan sholat itu hanya terdiri dari dua bagian. Yang pertama pujian. Dalam konteks ini kita memuji Allah. Yang kedua adalah permintaan. Kita meminta kepada Allah. Ibadah itu kurang lebih seperti itu. Pujian kita mulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar. Pujiannya kita memuji Allah dalam bentuk mengagungkannya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kemudian kita baca doa iftitah, kemudian kita baca surah Fatihah. Surah Fatihah itu sendiri, ayat Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang berisikan pujian kita kepada Allah atas asma dan sifatnya. Alhamdulillahirabbil alamin adalah pujian kita kepada Allah atas rububiyahnya. Ar-Rahmanirrahim, pengulangan atas asma wa sifatnya. Maliki yaumiddin, pujian kita kepada Allah tentang mulkiyahnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap uluhiyahnya. Setelah kita memuji Allah sampai dengan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru kemudian kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kemudian kita perinci apa yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala. Siratal mustaqim itu yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu pujian dan permintaan. Dan pujian ini memiliki makna yang lebih jauh lagi, yaitu memuji itu bermakna bekerja. Maka kita yang menegakkan sholat, ya, yaitu kita menegakkan sholat itu dari makumullah bukan ketika kita di masjid, bukan ketika kita sedang sholat menegakkan sholat itu. Menegakkan sholat itu yaitu menegakkan nilai-nilai sholat, menegakkan pesan-pesan sholat di luar sholat kita, di kehidupan kita. Maka di kehidupan kita pun kita itu hanya akan memuji dan meminta. Memujinya itu tadi bermakna bekerja, karena ketika kita memuji kan otomatis ya, kepala kita bekerja dengan mengingat-ingat tentang Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk kita puji. Lisan kita itu bekerja, hati kita itu bekerja dengan merasakan ya, tentang apa yang kita rasakan dari apa yang kita pahami tentang pujian kita kepada Allah. Tuh. Dan kemudian di kehidupan kita ya, makna memuji itu tadi ya bermakna bekerja, dan bekerja itu lebih jauh lagi, karena kita sholat pun kan tidak cukup sholat kita itu yang merupakan representasi daripada ibadah. Tidak cukup sholat kita itu, tidak sah sholat kita itu kalau kita itu hanya berdiri saja tanpa kaki kita bergerak, ya, tanpa tangan kita bergerak, tanpa kepala kita bergerak. Bergerak di sini bermakna bekerja. Sobat BJ rahimakumullah, ibadah yang harus kita tujukan hanya kepadanya. Kenapa hanya kepadanya? Karena selain daripada Allah itu tadi tiga, selain daripada Allah itu
yang umumnya diibadahi oleh manusia, yaitu makhluk Allah yang masih hidup. Yang kedua, makhluk Allah yang sudah meninggal. Yang ketiga, benda mati. Yang ketiga poin ini sama sekali bukan merupakan zat-zat yang memiliki hak untuk diibadahi. Yang memiliki hak untuk diibadahi itu hanya Allah semata. Dalilnya banyak. Di antaranya Allah ungkapkan dalam ayat kursi dalam surah Al-Baqarah tadi. Allah mengatakan bahwasanya Dia itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bahwasanya Allah la ilaha, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi. Kemudian Allah menyebutkan bahwasanya Allah yang merupakan zat yang tidak ada selain daripadanya yang berhak untuk diibadahi adalah Allah yang maha hidup. Al-Qayyum, Allah yang maha berdiri sendiri. Dalam konteks ini berarti masa sih kita menghambakan diri kita kepada yang tidak maha hidup? Tidak maha hidup berarti ya pernah lah. Kalau maha hidup itu tidak pernah tidak ada. Dan maha hidup itu kemudian digambarkan dalam ayat ini, yaitu maha hidup juga bermakna tidak ngantuk. Kira kurang ayeuna ngadoa kana keur tunduh. Urang ngeluhkeun permasalahan kan ibadah itu harus seperti itu, kepada yang tunduh, kepada yang tidur. Atau Al-Qayyum, kita ibadah, kita menghambakan diri kita itu kepada zat yang mana mereka pun masih memiliki ketergantungan kepada yang lain. Insyaallah hadirin makomentar. Allah yang wajib kita ibadahi dan hanya kepadanya kita menghambakan diri kita itu. Ibadah itu dalam artian yang lain yaitu kita beramal soleh dengan berniatkan hanya kepada Allah. Niatnya itu amal solehnya, amal soleh yang dilakukan oleh kita, amal soleh yang zahar atau yang sir, amal soleh yang dikerjakan oleh kita secara terang-terangan atau tersembunyi. Terang-terangan kan mudah-mudahan ayeuna ka masjid terang-terangan. Itu bisa ajeuna sir ria itu mudah-mudahan ka masjid itu kan masalah yang dilakukan secara terang-terangan. Dan masalah juga ada yang dilakukan tidak secara terang-terangan, secara sirri. Seperti apa? Seperti wiridnya kita, zikirnya kita, saumnya kita. Itu kan cenderung yang namanya saum itu amal soleh yang kita lakukan yang tidak zahar. Dan kita melakukan amal soleh, ibadah itu kita melakukan amal soleh, yaitu melakukan amal soleh itu kebaikan-kebaikan yang kita lakukan secara zahar dan secara sir, yang ketika kita melakukannya itu niatnya semata-mata karena Allah. Kita melakukan amal-amal soleh itu karena kita itu mencintai Allah, karena niatnya semata-mata karena Allah. Yang namanya ibadah itu harus jelas ada perintah dan larangannya. Perintah dan larangannya itu termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah. Sobat PJ rahimakumullah, yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, yang saya hormati. Poin ketiga, jawaban atas pertanyaan apakah kita itu sudah ma'rifat kepada Allah. Tadi jawaban yang pertama, ma'rifat kepada Allah itu kita mencintai Allah dengan amat maksimal. Jawaban yang kedua, kita ma'rifat kepada Allah itu kita hanya berhambakan diri kita kepadanya semata. Yang ketiga, jawaban atas pertanyaan apakah kita sudah mengenal Allah. Jawaban yang ketiga yaitu jika kita sudah mengenal Allah, maka kita itu akan hidup dengan tenang, akan hidup dengan tentram. Artinya berarti lamun urang hirupna tagiwur, lamun urang hirupna riweuh, lamun urang hirupna tentram, kalau kita hidup dalam keadaan tidak tenang, tentram dan lain sebagainya itu, maka artinya kita itu tidak mengenal Allah. Sobat BJ rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala dalam tanda kutip mengeluarkan Adam alaihi salam dari surganya, Allah berfirman, "Qulna habitu minha jami'a."
keluarlah kalian berdua dari surga ini. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Barang siapa di antara kalian kaduna anak turunan Adam, ya'tiyannakum minni hudan, datang ke aranjeun, datang kepada kalian itu suatu petunjuk, wa man tabi'a hudaya, dan kemudian barang siapa di antara kalian yang mengikuti petunjuk itu, kata Allah, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, maka mereka itu akan menjadi orang-orang yang hidupnya akan tenang, tentram, akan aman. Walahum yahjanun, dan mereka pun akan menjadi orang-orang yang tidak duka cita. Kalau tidak duka cita artinya mereka itu akan sukacita, akan senang. Dan biasanya yang menjadi penyebab seseorang itu tidak tenang dalam kehidupannya, tidak tentram dalam kehidupannya adalah masalah yang menderaknya, masalah yang menghadapinya, masalah anu tumiba ka urang eta anu nyebabkeun urang hirup teu tentrem, hirup teu tenang. Tapi insyaallah, kembali lagi ke dua poin yang tadi, ketika kita itu mencintai Allah, ketika kita itu menghambakan diri kepada Allah semata, maka kita itu akan terjauhkan, ya, sebesar apapun masalah yang kita hadapi. Kalau kita itu mencintai Allah dan kita yakin Allah Subhanahu wa taala juga mencintai kita, maka hakikatnya masalah yang kita hadapi itu adalah masalah yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak memberikan masalah ini kepada kita kecuali karena Allah mencintai kita. Dan ini akan menyebabkan hidup kita itu tenang. Ya, gampang Allah memberikan masalah kepada kita dikarenakan Allah mencintai kita, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mendengar doa dan jeritan orang tua kita yang menginginkan agar kita itu menjadi penghuni surganya kelak. Allah yang konteks merespon doa orang tua kita yang Allah Subhanahu wa taala cintai, dan kemudian Allah juga mencintai kita. Allah menginginkan agar kita itu kelak menjadi ahli surganya, dan Allah tahu bahwasanya bekal ibadah kita itu belum cukup untuk membeli tiket ke surga, untuk membeli kartis ke surga. Nah, karena Allah tahu bekal ibadah kita itu tidak cukup untuk membeli tiket ke surga, maka Allah memberikan musibah-musibah kepada kita yang dengan musibah itu akan bisa ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim, akan bisa marurag, akan bisa terhapusnya dosa-dosa kita, akan bisa menyebabkan turunnya rahmat Allah kepada kita berupa pahala-pahalanya, akan bisa menyebabkan kita itu senantiasa dari waktu ke waktu mendapatkan hidayah dan hidayah. Itu cinta kita kepada Allah. Dan ketika kita tadi tertimpa musibah, kita yang mencintai Allah dan kita yakin Allah mencintai kita, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah kepada kita di luar konteks kecintaannya kepada kita. Sobat PJ rahimahullah. Demikian yang bisa saya sampaikan di acara ceramah bersambung, merupakan acara yang merupakan kerjasama dari Radio Buana Jaya dengan pesantren Tahfidz Al-Quran Abu Dzar yang berintegritas dengan SMK Abu Dzar, yang qadarullah saya di pesantren itu merupakan pimpinannya. Mengucapkan terima kasih atas perhatian para pirsawan sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman yang benar tentang agama ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keinginan yang besar agar kita mau hidup di bawah agama yang ilmunya senantiasa kita tidak pernah berhenti untuk mencarinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.